strategi pembelajaran kognitif. Nah, strategi pembelajaran kognitif merupakan pembelajaran yang berfokus kepada proses berpikir serta pemrosesan informasi serta didik. Nah, contoh penerapan dari strategi pembelajaran kognitif adalah peserta didik ditugaskan untuk menyampaikan materi di depan kelas ataupun meringkas materi tersebut dan menyampaikannya di depan kelas ataupun mengorganisir informasi dalam bentuk kata konsep. Nah, strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran afektif merupakan pembelajaran yang berfokus kepada pengembangan sikap, nilai-nilai positif, dan emosi peserta didik. Berguna ataupun bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang positif, meningkatkan keterlibatan siswa secara emosional, dan memahami diri sendiri serta orang lain. Nah, contoh penerapan yang dapat dilakukan, guru dapat menginstruksikan peserta didik untuk belajar dalam kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok tersebut, seorang guru akan dapat menilai sikap masing-masing anggota kelompok saat berinteraksi dengan kelompoknya maupun ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Nah, penerapan itu disebut dengan menggunakan metode diskusi. Strategi pembelajaran kooperatif. Nah, di dalam strategi pembelajaran kooperatif ini, nantinya siswa akan dibimbing untuk membentuk kelompok kecil. Nah, nanti mereka akan berinteraksi serta belajar dan menyelesaikan tugas secara bersama. Nah, contoh penerapan itu dapat dilakukan dengan materi DINSAU ataupun STAD. Nah, nantinya peserta didik akan bersama-sama memahami materi, menyelesaikan tugas, dan berinteraksi kepada kelompok kecil tersebut. Nah, nantinya mereka akan berbagi pemahaman mereka kepada kelompok lain. Strategi pembelajaran ekspositori. Nah, dalam strategi pembelajaran ekspositori ini menekankan pada penyampaian materi secara verbal maupun tertulis. Nah, penyampaian materi ini dilakukan oleh guru. Jadi, di dalam strategi pembelajaran ekspositori, guru lebih berperan aktif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, contoh penerapan strategi pembelajaran ekspositori ini dengan menggunakan metode ceramah, di mana seorang guru nantinya akan menyampaikan materi, struktur, definisi, memberikan contoh, dan memberikan latihan soal kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran inquiry. Nah, di dalam strategi pembelajaran inquiry ini lebih mendorong siswa untuk mencari serta menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini mendorong siswa untuk berpikir analisis, kreatif, serta kritis. Nah, contoh penerapan yang dapat dilakukan ialah seorang guru dapat menginstruksikan kepada siswanya untuk membuat cerpen, naskah drama, ataupun puisi berdasarkan pengalaman pribadi ataupun penelitian peserta didik itu sendiri. Strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran kontekstual ini adalah strategi pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, contoh penerapan yang dapat dilakukan, misalnya seorang guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat puisi berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Contohnya, menginstruksikan untuk membuat puisi dengan bertemakan alam. Nah, pasti peserta didik mempunyai pengalaman pribadi yang menarik tentang mereka dan alam. Strategi pembelajaran metakognitif. Nah, di dalam strategi pembelajaran metakognitif ini mendorong peserta didik untuk mengetahui bagaimana proses berpikir mereka ketika dalam belajar, untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan mereka di dalam pembelajaran. Sekiranya mereka itu cocok menggunakan strategi pembelajaran apa. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran metakognitif ini digunakan guna mengetahui kelemahan serta kelebihan peserta didik di dalam pembelajaran serta penggunaan metode apa yang cocok bagi diri mereka. Nantinya peserta didik itu akan menemukan jalan keluar dari masalahnya sendiri, yaitu mengetahui sendiri jalan keluar apa yang kira-kira cocok untuk pemecahan masalah dirinya di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah dalam kehidupan nyata. Nah, contoh penerapannya itu kita bisa memberikan masalah baik untuk peserta didik, yaitu bagaimana cara mengatasi
kesalahan penulisan dalam menulis laporan yang benar. Nah, kita dapat membuat kelompok belajar untuk peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nantinya peserta didik akan melakukan penelitian kecil mengenai aturan ejaan serta kepenulisan laporan yang benar. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, di dalam strategi pembelajaran berbasis proyek ini, siswa ataupun peserta didik itu didorong untuk membuat proyek-proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Contohnya di dalam pembelajaran kita dapat menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat sinopsis film. Nah, nantinya sinopsis tersebut akan diperankan oleh peserta didik itu kembali.